Oke, coba bayangin deh. Anda sekarang adalah CEO dari PT Furnitur Minahasa, sebuah bisnis furnitur keren dari Tomohon yang akhirnya siap buat mendunia. Ini momen besar ekspor perdana. Tapi di depan mata Anda ada satu keputusan yang luar biasa sulit yang bisa menentukan nasib perusahaan Anda ke depannya. Jadi, posisinya gini. Di depan Anda ada dua pilihan yang sama-sama menggiurkan, tapi juga sama-sama bikin pusing. Opsi pertama, Jerman. Pasar kaya, margin keuntungan tebal. Opsi kedua, Dubai. Pertumbuhannya gila-gilaan, pasar lagi meledak. Pertanyaannya, kapal perusahaan ini mau Anda bawa berlayar kemana? Nah, ini dia nih, dilema bisnis yang klasik banget. Di satu sisi ada Jerman, aman, mapan, marginnya tebel. Tapi, ya gitu, ekonominya udah dewasa, pertumbuhannya lambat, dan aturannya, ampun deh, ketatnya minta ampun. Di sisi lain ada Dubai, pasarnya lagi booming, seru, dinamis. Tapi, ya itu, penuh ketidakpastian. Pembayaran bisa macet, kondisi pasar bisa berubah cepat. Oke, buat mecahin teka-teki ini, kita nggak bisa cuma lihat permukaannya aja. Kita harus bedah dulu DNA sebuah negara. Maksudnya apa? Ya, sistem ekonomi dan hukumnya. Anggap aja ini kayak sistem operasi atau aturan main dasar yang nentuin gimana cara bisnis berjalan di sana. Secara teori, ada dua kutub ekstrim. Pertama, ekonomi pasar, di mana semuanya diserahin ke penawaran dan permintaan, persaingan bebas. Pikirin aja Amerika Serikat. Terus ada kebalikannya, ekonomi komando. Di sini pemerintah yang ngatur semuanya, dari produksi sampai harga. Contoh paling gampangnya Korea Utara. Tapi di dunia nyata hampir nggak ada negara yang 100% murni salah satu dari ini. Nah, disitulah muncul konsep ekonomi campuran. Dan ini poin pentingnya, baik Jerman maupun Uni Emirat Arab itu sama-sama ekonomi campuran. Tapi campurannya beda banget. Di Jerman, campur tangan pemerintah itu lebih ke regulasi yang super ketat untuk melindungi konsumen. Beda cerita di Dubai. Di sana, pemerintah justru jadi pemain utama yang mendorong proyek-proyek raksasa. Bangun hotel, apartemen mewah, yang notabene butuh furnitur kita kan? Selain ekonomi, ada hukum. Dan ini ngaruh banget ke hal paling praktis, kontrak. Jerman misalnya pakai civil law, artinya aturannya udah jelas tertulis di kitab undang-undang. Jadi kontrak kita bisa lebih simpel. Nah, Dubai ini lebih unik lagi. Ada pengaruh hukum agama terutama soal keuangan. Jadi buat kita, ini artinya apa? Di Jerman, urusan kontrak lebih pasti. Di Dubai, kita harus ekstra teliti, terutama soal pasal pembayaran. Jangan sampai lengah. Oke, kita udah ngomongin sistem. Sekarang, kita ngomongin duit. Tapi, ngukur kekayaan sebuah pasar itu nggak sesimpel ngelihat pendapatan per kapitanya loh. Pendapatan yang kelihatannya tinggi, itu belum tentu berarti orang di sana bakal borong produk kita loh. Kenapa gitu? Yuk kita bahas. Biasanya, langkah pertama orang itu lihat GNI, atau Gross National Income. Gampangnya, ini total pendapatan semua orang dan perusahaan di satu negara. Anggap aja GNI ini kayak foto KTP ekonomi sebuah negara. Kelihatan kan, oh negara ini kaya. Tapi kita semua tahu foto KTP seringkali nggak menceritakan semuanya kan? Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kita cuma lihat angka GNI, kita bisa salah kaprah. Misalnya GNI Swedia yang jauh di atas Indonesia. Kelihatannya mereka kayak raya. Tapi harga secangkir kopi di sana juga selangit. Jadi pendapatan gede itu artinya apa kalau biaya hidup juga gede banget? Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata. Di Manado, kota asal PT Furnitur Minahasa, uang Rp50.000 itu udah bisa dapat makan lengkap pakai minum. Kenyang. Sekarang, uang yang sama kita bawa ke New York. Setelah dikonvert ke dolar, paling cuma dapat secangkir kopi kecil. Itu pun kalau beruntung. Nah, inilah yang namanya realitas daya beli. Nah, buat nyatasin masalah tadi, para ahli ekonomi punya alat ukur yang lebih canggih. Namanya PPP, atau Purchasing Power Parity. Gampangnya, PPP ini menyesuaikan GNI dengan biaya hidup lokal. Jadi, kita bisa lihat kekuatan beli real masyarakatnya. Buat CEO, kita ini penting banget. Mungkin di atas kertas GNI Jerman lebih tinggi, tapi setelah dihitung pakai PPP bisa jadi pasar di Dubai justru lebih potensial karena daya beli real untuk barang-barang kayak furnitur itu ternyata lebih kuat. Oke, sekarang kita udah punya kacamata dan toolkit analisisnya. Biar dapat gambaran yang lebih besar, yuk kita jalan-jalan sebentar, lihat peta ekonomi global. Biar kita tahu posisi Jerman dan Dubai ini sebenarnya ada di mana sih. Kalau kita lihat, ekonomi dunia itu didominasi sama 3 raksasa. Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia. Gabungan ketiganya ini sering disebut The Triad.
Dan coba tebak, Jerman, pilihan pertama kita, itu ada di jantungnya Eropa Barat. Ini artinya apa? Artinya kita ngomongin pasar yang super besar, super matang, dan super kaya. Jadi kalau kita mau masuk ke Jerman, kita harus siap main di Liga Champions. Plusnya, konsumen di sana nggak masalah bayar mahal, asal kualitasnya nomor 1. Tapi minusnya, wah daftarnya panjang, regulasi lingkungan, standar tenaga kerja, keamanan data, semuanya ketat banget. Belum lagi pajak tinggi dan pertumbuhan ekonominya yang cenderung datar. Nah, sekarang kita bandingin sama Dubai. Ini beda 180 derajat. Di sini ceritanya bukan soal pasar yang matang, tapi soal pertumbuhan yang meledak-ledak. Hotel baru, properti mewah tumbuh di mana-mana, dan semuanya butuh furniture. Peluangnya jelas banget, tapi resikonya juga jelas. Geopolitik di Timur Tengah itu kan naik turun, pembayaran bisa macet. Jadi ini benar-benar high risk, high reward. Baiklah, setelah jalan-jalan keliling dunia, sekarang kita balik lagi ke kantor di Tomohon. Kita duduk lagi di kursi CEO PT Furnitur Minahasa. Semua data udah ada di meja, semua analisis sudah kita pegang. Terus, gimana kita ngambil keputusan finalnya? Coba kita lihat papan skor ini. Jerman, sistem hukumnya jelas, bisa diprediksi. Pasarnya kaya, tapi ya gitu, stagnan. Tantangan terbesarnya, produk kita harus lolos standar mereka yang setinggi langit. Sekarang Dubai. Sistemnya lebih fleksibel, tapi kadang ambigu. Pasarnya tumbuh ngebut tapi volatil. Tantangan utamanya, manajemen risiko. Gimana caranya kita nagih pembayaran dan bertahan di tengah ketidakpastian. Nah, ini ada satu konsep keren dari Harvard Business Review yang bisa bantu kita. Intinya gini, di pasar negara maju kayak Jerman, semua infrastruktur bisnis itu udah ada dan rapi. Logistik lancar, hukum kontrak jelas, data pasar gampang dicari. Tapi di banyak negara berkembang, infrastruktur ini seringkali bolong-bolong atau nggak bisa diandalkan. Nah, kebolongan inilah yang disebut institutional voids atau kekosongan institusional. Jadi kalau kita simpulkan, tantangannya beda banget. Di Jerman, tantangannya adalah inovasi produk. Gimana caranya bikin furnitur yang kualitasnya ngalahin standar dunia. Sementara di Dubai, tantangannya mungkin lebih ke inovasi model bisnis. Gimana caranya kita bikin sistem pembayaran sendiri yang aman, atau jaringan logistik sendiri yang bisa diandalin justru karena sistem yang ada belum matang. Oke, sekarang semua kartu udah terbuka. Anda udah punya semua perangkat analisis seorang ahli strategi global. Anda tahu soal sistem ekonomi, sistem hukum, pentingnya PPP, bahkan soal kekosongan institusional. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Sebagai CEO PT Furnitur Minahasa, mempertimbangkan semua risiko dan peluangnya. Pasar mana yang akan Anda pilih? Nggak ada jawaban benar atau salah ya. Yang ada cuma pilihan strategis. Jadi, apa keputusan Anda?